Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nuril hidayah wa ala alihi wa sahbihi nujumir rasyad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukma. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'du faqul hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para sepuh semua yang saya hormati dan saya muliakan, wabil khusus kepada pimpinan Majelis Taklim Samsi Sumus bila Bapak Ustaz Mabrur yang saya hormati dan saya cintai, serta orang tua kami, Bapak Mendasir, Bapak Subur, Bapak Sobirin, semua yang saya hormati dan saya muliakan, serta rekan-rekan semuanya sehijau, senasib, seperjuangan yang saya cintai dan saya hormati serta saya muliakan, rahimakumullah. Mari kita sama-sama membaca hamdalah alhamdulillah rabbil alamin sebagai ungkapan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat hidup yang begitu besar dan begitu banyak kepada kita sekalian. Di antara nikmat hidup yang masih dapat kita rasakan bersama-sama sampai di malam hari ini, alhamdulillah kita semuanya masih diberikan takdir yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa bisa menjalani sebagian ketaatan terhadap Allah dan Rasulnya. Ketaatan yang saya maksudkan adalah bisa menghadiri majelis taklim, majelis zikir, dan majelis silaturahim ini. Selanjutnya salawat serta salam semoga tersanjungkan pada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang tadi sudah dipimpin oleh Bapak Ustaz Hanafi yang telah mendoakan sama-sama untuk orang tua dari pimpinan Majelis Taklim Samsi Sumus, yakni Ibu Kuriah. Ya, semoga sakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk putra-putrinya, cucu-cucunya semuanya kita doakan juga semoga sabar ya, semoga sabar, jangan dumel ya, semua ikhlas merawat orang tua ya. Insya Allah jika Allah berkehendak memberikan kepada kita umur yang panjang ya, satu saat kita akan yang namanya punya menantu, punya cucu, dan insya Allah kita juga akan mengalami hal yang sama seperti itu, sakit-sakitan ya. Kalau kita saat mudanya peduli perhatian kepada orang tua, insya Allah saat kita tua nanti akan diperhatikan oleh anak-anak kita, oleh mantu kita, oleh cucu kita ya. Kemarin Ustaz Mabrur saya WA audio ya. Pertama ya suruh sabar ya, semoga kuat secara fisik juga ya, juga semoga ikhlas ya. Saya sampaikan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, rahima anfun thumma rahima anfun thumma rahima anfun. Ila man ya Rasulullah, qala man adraka abawaihi indal kibari ahaduhuma aw kilayhima falam yadkhulil jannata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya kurang lebih begini: rugi sekali, rugi sekali, rugi sekali. Ya, beliau mengatakan kalimat rugi sekali sampai 3 kali berturut-turut. Kemudian ditanyakan oleh seorang sahabat kepada beliau,
Wahai utusan Allah, siapakah yang dimaksudkan orang yang rugi sekali? Maka Rasulullah SAW menjawab, dia adalah orang yang hidup bersama kedua orang tuanya hingga lansia. Bahasa Jawanya menangi wong tuane sampai sepuh. Ya, menangi wong tuane sampai sepuh. Baik kedua orang tuanya ataupun salah satunya, kok sampai tidak bisa masuk surga, itu orang rugi banget. Ya, ada seorang anak bisa menangi kedua orang tuanya ataupun salah satu, ya, sehingga beliau ini lansia, kok sampai tidak bisa masuk surga, rugi banget. Artinya apa? Bahwa kedua orang tua ini adalah pintu untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu bagi siapa? Ya bagi anak-anak yang bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Semoga kita semuanya masuk golongannya anak-anak yang bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Saudaraku rahimakumullah, semua yang saya hormati dan saya muliakan, tanpa panjang kalam dalam mukadimah, mari kita sama-sama lanjutkan pengajian kita dalam ilmu fikih. Kita lanjutkan. Saya bacakan materinya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajuzu lil musafiri safarun tawilan mubahan ayajma'a baina salatay adh-dhuhri wal 'ashri taqdiman wa ta'khiran wa huwa ma'na qawlihi fi waqti ayyihima sya'a wa yajma'a baina salatay al-maghribi wal 'isha'i taqdiman wa ta'khiran wa huwa ma'na qawlihi fi waqti ayyihima sya'a. Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya diperbolehkan bagi seorang musafir untuk mengumpulkan dua sholat, yakni zuhur dengan asar. Artinya seorang musafir diperbolehkan menjamak, baik itu dengan cara jamak takdim ataupun dengan jamak takhir. Menjamak sholat apa? Yang pertama sholat zuhur dengan sholat asar. Yang kedua, diperbolehkan menjamak atau mengumpulkan antara sholat maghrib dengan sholat isya. Ini diperbolehkan bagi seorang musafir yang melakukan perjalanan yang jauh, dan perjalanan itu perjalanan yang mubah. Artinya perjalanan yang mubah kemarin sudah dijelaskan di depan pada pembahasan tentang qasar, adalah perjalanan fi ghairi maksiat, perjalanan yang tidak ada hubungannya dengan kemaksiatan. Artinya perjalanan yang diperbolehkan dalam pandangan Islam. Contoh, mau berdagang, mau berangkat kerja, mau silaturahim, mau ziarah. Ini perjalanan yang diperbolehkan. Itu diperbolehkan untuk menjamak dua sholat antara zuhur dan asar, maghrib dan isya. Saya lanjutkan. Wa syurutu jam'i taqdimi salasatun. Syarat menjamak takdim itu ada 3. Jadi jamak itu ada jamak takdim, ada jamak takhir. Artinya jamak takdim berarti mengerjakan atau mengumpulkan dua sholat antara zuhur dengan asar, tetapi dikerjakan dalam waktu yang pertama. Kalau zuhur dengan asar berarti di waktu zuhur, ini namanya jamak takdim. Kalau maghrib dengan isya dikerjakan di waktu maghrib, ini namanya jamak takdim. Nah, itu
ada 3 persyaratan sesuai dengan di dalam kitab Bajuri ini. Syarat yang pertama, al-awalu ayyabda'a bidzuhri qabla al-asri wa bil maghribi qabla al-isya'i. Syarat yang pertama, memulai sholatnya itu dimulai dengan sholat yang pertama. Zuhur dengan asar berarti zuhurnya dulu, baru asar. Kalau maghrib dengan isya berarti maghribnya dulu, baru isanya. Itu menjadi persyaratan. Menjadi persyaratan. Persyaratan apa? Persyaratan bagi jamak takdim. Nah, kalau ngakasa ka'an bada bil asri qabla zuhri matalan lam yasihha. Kalau sampai terjadi di balik jamak takdim, kok sholatnya yang dikerjakan asar dulu, baru zuhur. Padahal jamak takdim, isya dulu, baru maghrib. Kalau sampai terjadi kayak gini, lam yasihha, sholatnya dianggap tidak sah. Mungkin muncul pertanyaan, yang tidak sah ini zuhurnya atau asarnya, maghribnya atau isyanya, atau kedua-duanya. Yang dianggap tidak sah adalah sholat yang kedua, ya, isyanya yang tidak sah. Apabila mengerjakan jamak takdim, tetapi cara mengerjakannya dibalik, asar dulu baru zuhur, isya dulu baru maghrib. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'iduha ba'daha in arada al-jam'a. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mengulangi sholatnya kalau memang ingin melakukan jamak, harus diulang. Kalau kayak gitu caranya. Tadi padahal tujuannya mau jamak takdim, nggak tahu lupa, nggak tahu karena apalah. Oh ternyata asar dulu baru zuhur, harus diulang. Ya, kalau memang tetap masih mau mengerjakan jamak takdim. Wasani niyatul jam'i awal sholatil ula. Syarat yang kedua bagi jamak takdim yaitu niat menjamak pada awalan sholat yang pertama. Ya, jelas ya? Syarat yang kedua bagi jamak takdim, niat menjamak pada awalan sholat yang pertama. Jadi apabila kita mau menjamak takdim antara zuhur dengan asar, berarti niat jamaknya pada waktu kita mengerjakan sholat zuhurnya. Jangan sampai ya mau jamak takdim ya pas lagi kerjakan zuhurnya belum diniati jamak, pas asarnya baru jamak lah, gak bisa ya. Jadi syaratnya saat niat menjamak itu pada sholat yang pertama. Ini menjadi persyaratan. Persyaratan. Bi antab tarona niatal jam'i bitaharrumiha. Nah, contohnya seperti membarengi niat jamak takdim dengan takbiratul ihramnya sholat yang pertama. Jadi niat jamak takdim itu kalau zuhur dengan asar, maka niat jamak takdim itu pada saat takbiratul ihramnya sholat zuhur. Jelas ya? Pada saat takbiratul ihramnya sholat zuhur. Kalau misalkan mau jamak takdim antar maghrib dengan isya, berarti niat jamaknya pada saat takbiratul ihramnya sholat maghrib. Jelas? Nanti kalau masih ada yang kurang jelas nanti pada sesi tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Fala yakfi taqdimuha ala taharrumi
wala ta'khiruha anis salami minal ula. Maka dinyatakan tidak cukup apabila ada orang niat jamak kok niatnya sebelum takbiratul ihram, ya. Dinyatakan tidak cukup, artinya tidak memenuhi persyaratan. Jadi syaratnya tadi saat takbiratul ihram, sholat yang pertama. Jangan sampai belum takbiratul ihram sudah diniatkan mau jamak. Fala yakfi, tidak mencukupi, tidak memenuhi persyaratan. Jelas ya? Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga tidak boleh menunda. Sudah mau salam baru niat jamak, ya. Itu nggak boleh, ya. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tajuzu fi asna'iha alal adhar. Dan diperbolehkan niat jamak itu pada pertengahan sholat yang pertama. Seumpama terjadi kelupaan nih, ya, atau barangkali belum kepikiran, ya, karena belum terbiasa, refleksnya belum jadi, ya. Saat takbiratul ihram biasanya sholat biasa di pertengahan sholat zuhur, satu rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, ya, pokoknya sebelum mendekati salam kok kepikiran, oh iya jamak takdim saja diperbolehkan, ya. Sudah niatnya bagaimana pun dalam hati, niatnya jamak takdim. Nanti setelah sholat ini dilanjutkan dengan mengerjakan sholat asar kayak gitu. Tajuzu artinya diperbolehkan. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tsalitsu al-muwalatu bainal ula wa tsaniyatu. Syarat jamak takdim yang ketiga antara sholat yang pertama dengan sholat yang kedua itu terus menerus, ya. Mualah bahasa Jawanya, bahasa kitabnya nuli-nuli, terus menerus. Nah, contohnya terus menerus di sini bagaimana? Bi alla yatula al-faslu bainahuma. Ya, contohnya kalau tidak ada jeda, ya. Yang jeda itu secara uruf, secara umum menurut pandangan kita ini tidak masuk kategori jedanya lama, ya. Kalau menurut kita ini jedanya dikatakan yasiron, sedikit, nggak apa, ya. Artinya antara sholat yang pertama dengan sholat yang kedua mualah berturut-turut, tidak ada jeda yang terlalu lama. Batasan lama bagaimana? Batasan lama secara uruf, yang menurut umumnya orang lama itu berapa menit lah, ya, untuk masalah ini. Kalau 5 menit dianggap lama, ya nggak jadi, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in tala urfan walau bi udrin kanaumin wajaba ta'khirus sholati as-saniyati ila waqtiha. Dan apabila sampai terjadi, ya, jedanya itu terlalu lama menurut umumnya pandangan orang, ya, sekalipun jeda itu ada satu udzur, ya, mau niat jamak takdim antara maghrib dengan isya, baru mengerjakan sholat maghrib, tapi ngantungnya ketiduran sampai 1 jam. 1 jam kan menurut kita udah lama kalau untuk ukuran ini, ya. Sekalipun karena ketiduran, ya, tetap sudah gagal, dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan jamak takdim sekalipun karena ketiduran, ya. Kalau memang jedanya lama. Kalau sampai terjadi seperti itu bagaimana? Ya, terlanjur ketiduran, baju sholat maghrib, padahal niatnya mau jamak takdim. Ya, sudah sampai masuk waktu sholat isya, ya, nanti baru mengerjakan sholat isya pada waktunya. Artinya tidak jadi untuk mengerjakan jamak takdim, artinya sholat masing-masing pada waktunya masing-masing.
Ya, jelas ya? Coba lanjutkan sedikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yaduru fil muwarati bainahuma faslun yasirun urfan. Dan tidak mengapa ya jeda di antara dua sholat, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Jedanya ini faslun yasirun urfan. Jedanya ini dianggap sedikit atau sebentar. Ukuran sebentar yang uruf ya, menurut pendapat kebanyakan orang. Ini dikatakan sebentar atau lama. Kalau kata orang sebentar ya berarti sebentar. Jelas ya? Jadi saya tidak bisa ngomong sebentar ini 1 jam apa 5 menit. Ya? Nah gitu. Jelas ya? Nah ini barangkali yang saya sampaikan pada materi pembahasan tentang jama' taqdim. Untuk sesi berikutnya seperti biasa melengkapi penjelasan-penjelasan yang barangkali belum